Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta diberikan kesehatan. Amin. Baiklah anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan perkembangbiakan hewan di kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ketiga. Coba perhatikan gambar di layar kalian. Nah, mungkin di benak kalian sudah paham atau sudah mengetahui itu hewan apakah saja itu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang hewan di atas ini? Coba. Ya. Terus, apa manfaatnya dalam kehidupan kamu? Bagaimana hewan-hewan tersebut berkembang biak? Nah, dan apa yang ingin kalian ketahui tentang hewan sebagai sumber makanan? Oke, kita lanjut. Perkembangbiakan hewan seperti yang kita ketahui dibagi dua. Ada generatif atau melalui perkawinan, ada yang kedua juga vegetatif. Apa itu generatif? Nah, generatif adalah perkembangbiakan hewan secara perkawinan. Di sini generatif dibagi tiga. Yang pertama, ada yang disebut dengan vivipar atau beranak. Yang kedua, ada yang disebut dengan ovipar atau bertelur. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Jadi hewan itu ada tiga bagian dalam perkembangbiakannya. Vivipar beranak, ovipar bertelur, dan yang ketiga ovovivipar bertelur dan beranak. Oke, kita bahas satu-satu yuk. Oke, selanjutnya kita bahas pertama, perkembangbiakan secara vivipar atau beranak. Biasanya jenis hewan ini adalah hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Ciri-cirinya diantaranya ada menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi bulu atau rambut, serta mengandung induknya untuk beberapa waktu yang lama. Kemudian mempunyai kelenjar susu. Nah, perlu kalian ketahui juga, kita manusia termasuk salah satu di antaranya hewan yang berkembang biak secara vivipar atau beranak. Oke, kalau kalian sudah tahu definisi dan ciri-ciri, tadi juga Bapak sebutkan salah satu contohnya kita manusia. Kita ada beberapa contoh untuk hewan. Nah, contoh hewan. Oke, boleh kalian sebutkan. Nah, ini apa? Coba, siapa yang tahu ini apa? Oke, betul. Ini hewan sapi. Sapi berkembang biak dengan vivipar. Banyak kita temui apalagi kemarin waktu Idul Adha buat dipakai kurban, ya kan? Bagus. Selanjutnya, ada contoh lagi nih. Nah, ini apa? Betul. Ini namanya kucing. Ini juga berkembang biak dengan vivipar. Oke, selanjutnya ini hewan apa?
Betul sekali, kuda. Kuda juga sama berkembang biak dengan vivipar. Selanjutnya, nah ini hewan apa anak-anak? Nah ini singa atau yang lebih dikenal dengan raja hutan, King of the Jungle. Nah, next. Wah, ini ada apa ini? Hewan yang paling besar ini apa namanya? Gajah, betul. Nah, anak-anak hebat, itu beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, next. Nah, kalau tadi secara vivipar, yang kedua ada hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Melihat dari segi katanya, ovipar sendiri berasal dari kata ovum, artinya telur. Sedangkan ciri-cirinya kebalikan dari ciri-ciri yang vivipar tadi, anak-anak. Kalau ovipar, pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak menyusui anak. Yang ketiga, bukan golongan mamalia. Yang keempat, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang kelima, biasanya hewan unggas. Yang terakhir, induknya mengerami telur. Jadi telurnya itu dirami. Seperti contohnya ayam, ya kan dirami selama 21 hari. Paham anak-anak? Nah, itu definisi hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Dan ciri-cirinya. Sekarang, apa saja hewan yang termasuk dalam ovipar? Oke, next kita lihat. Ini Bapak ada beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Oke, next. Nah, apa ini anak-anak hebat? Pintar. Ini namanya burung. Nah, burung berkembang biak dan bertelur. Kita melihat di sini ada telurnya. Oke, next, ada apa lagi contohnya ini? Iya, hebat, bagus. Ini ayam, ya, ayam petelur. Yang selanjutnya, apa ini anak-anak? Jelas tidak? Iya, bagus. Ini namanya ikan. Ikan juga sama, berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Oke, ada lagi contohnya? Coba ada lagi. Oh iya, ini ada. Apa ini anak-anak? Bagus, buaya. Bagus. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa namanya? Iya, betul. Kura-kura. Nah, sama berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Oke, kalian sudah paham ya? Tadi yang pertama vivipar, beranak. Yang barusan ovipar, bertelur. Berarti tinggal satu lagi. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan apakah itu? Iya, namanya secara ovovivipar. Apa itu hewan yang berkembang biak secara ovovivipar? Hewan yang menggabungkan antara ovipar dan vivipar. Jadi begini anak-anak, embrionya berkembang dalam telur. Tetapi telur itu berada di dalam tubuh induk, jadi belum dikeluarin. Nah, setelah menetas dalam tubuh induknya, baru melahirkan spesies baru yang sejenis dengan induknya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar sebetulnya tidak memiliki ciri khusus atau mencolok seperti tadi ovipar atau vivipar. Akan tetapi,
Perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan lain hanyalah dalam proses pembuahan hingga melahirkan. Oke, kalau sudah paham definisi dan ciri, kita lanjut sama contoh daripada hewan ovovivipar. Ada apa itu? Oke, kita lihat. Next. Nah, contoh hewan-hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Coba, siapa yang tahu? Hewan apakah ini? Ayo. Iya, bagus, pinter, hebat. Ini namanya hewan platypus. Nah, bagus, pinter. Oke, lanjut. Ada contoh apa lagi? Ayo, hewan apa ini? Apa? Salamander, bagus, hebat. Betul. Nah, selanjutnya, wah, kalau ini pasti sering kalian temui. Apa ini? Iya, kada ya. Oke, yang terakhir, wah, kalian juga pasti tahu ini. Hewan yang cukup ganas sekali. Apa namanya? Iya, hebat. Ikan hiu. Kalau tadi singa merupakan rajanya di hutan, sedangkan hiu merupakan rajanya di laut, king of the sea. Oke. Kalau kalian sudah paham definisi tentang hewan yang berkembang biak secara ovovivipar dan barusan berikut contohnya, berarti kalian sudah paham bahwa hewan yang berkembang biak secara generatif itu ada 3. Pertama, secara ovipar atau bertelur. Yang kedua, secara vivipar atau beranak. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan beranak. Oke, anak-anak hebat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah kalian cerna dan mudah kalian pahami. Terima kasih atas kesempatannya. Ingat, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Semoga kita tahun depan bisa terus berjuang untuk kemajuan bangsa kita. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.